Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelku. Dalam video kali ini aku mau sharing seputar pengalaman pribadiku pada saat melakukan perjalanan melalui jalur udara bersama anakku yang waktu itu usianya di bawah 2 tahun ya. Kira-kira apa aja sih persyaratannya, dan juga wajib nggak sih anak di bawah usia 2 tahun itu melakukan swab atau rapid atau genose etc. So jangan di skip ya, tonton sampai habis video ini, semoga bermanfaat. Jadi akhir bulan 3 2021 kemarin aku sama anakku melakukan perjalanan melalui jalur udara ke Jawa Timur, tujuannya dari Kalimantan ke Jawa Timur. Nah, seperti yang sudah kita tahu ya, kalau sekarang itu peraturannya kalau ingin melakukan perjalanan melalui darat, udara, atau laut segala macam itu kita membutuhkan persyaratan-persyaratan yang wajib banget kita bawa agar kita itu bisa melakukan perjalanan tersebut. Kalau orang dewasa kan itu otomatis harus rapid antigen. Nah, terus bagaimana untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun atau di bawah 5 tahun? Apakah mereka juga harus atau diwajibkan menunjukkan surat negatif COVID-19? Jadi teman-teman, peraturan Satgas COVID-19 itu udah beberapa kali mengalami perubahan ya. Menurut berita yang aku baca, itu pada saat tahun 2020 sempat keluar peraturan bahwa anak di bawah 12 tahun itu nggak wajib rapid atau mereka dibebaskan dari surat negatif COVID jika ingin melakukan perjalanan. Nah, di atas 12 tahun, anak-anak itu wajib menyertakan surat negatif COVID-19. Itu 2020. Nah, di 2021 peraturannya berubah lagi nih dari Satgas COVID-19. Peraturannya adalah anak di bawah usia 5 tahun itu nggak diwajibkan untuk rapid atau menyertakan surat negatif COVID-19 jika ingin melakukan perjalanan. So, anakku yang masih 2 tahun ini atau di bawah 2 tahun ini, dia otomatis nggak perlu menyertakan surat apapun. Tapi waktu itu aku jaga-jaganya adalah, ya kita kan nggak tahu ya di tiap wilayah itu mereka memiliki kebijakan apa gitu kan ya. Otomatis pada saat itu aku jaga-jaganya adalah aku ngurus surat keterangan sehat untuk anakku. Itu benar-benar cuma buat pegangan aja sih, ini nggak wajib ya. Tapi kalau aku kemarin seperti itu, takutnya aja nanti pihak bandara minta gitu. Dan akhirnya bener, pas nyampe bandara itu aku kasih dong surat keterangan sehat. Itu sama bandara itu cuma ditanyain sama pihak bandara ya, ditanyain anaknya usia berapa, di bawah 2 tahun. Otomatis kan dia belum punya kursi sendiri gitu kan ya, dia masih di pangku. Jadi surat keterangan sehatnya ini nggak dicek gitu, nggak dicek. Alhasil lolos lah tuh ya di bandara Kalimantan. Tapi nih teman-teman, anak di bawah 5 tahun itu walaupun dia nggak menyertakan surat negatif COVID-19, dia juga harus isi e-hack. Jadi benar-benar e-hack itu tuh mau bayi sekalipun ya, itu tuh harus memiliki e-hack. E-hack itu tuh kayak data elektronik kita gitu loh. Jadi sekarang tuh kalau mau perjalanan kemana-mana tuh, selain kita menyertakan surat keterangan negatif COVID, kita juga harus memiliki e-hack atau tenang aja buat kalian yang memiliki HP yang nggak support untuk data e-hack elektronik itu, kalian bisa isi e-hack manual di bandara. Itu biasanya di tiap bandara ada, tapi ya gitu sih agak ribet karena biasanya kita langsung keluar aja, ini kita harus ngisi data-data manual lewat formulir gitu. Kalau misalnya pakai e-hack yang ada di HP, kita tinggal tunjukin aja HP-nya, tunjukin data barcode-nya itu yang ada di e-hack itu, terus nanti di scan sama pihak bandara, udah deh beres. Jadi ingat ya teman-teman, di 2021 setauku belum ada peraturan baru lagi. Satgas COVID itu belum mengeluarkan peraturan terbaru lagi mengenai rapid antigen untuk anak-anak. Jadi di bawah 5 tahun kalian gak usah worry, gak usah memaksa anak kalian untuk rapid segala macam ya. Menurutku cukup urus aja surat keterangan sehat deh buat jaga-jaga biar nggak was-was gitu kan ya di perjalanannya. Oh ya, satu lagi info
surat negatif COVID-19 itu berlakunya sekarang 1 kali 24 jam. Jadi udah nggak seperti sebelumnya, itu kan sempat 2 kali 24 jam ya. Akhirnya sekarang lebih pendek lagi durasinya. Jadi buat yang misalnya besok nih mau berangkat hari ini, ya kalian harus rapid gitu. Ini ada satu momen yang bikin aku tuh emosi banget. Jadi pada saat aku di Malang, Jawa Timur itu mau terbang ke Papua, aku kan rapid tuh ya, aku dan juga ayah mertuaku. Otomatis ada anakku juga dan suamiku. Kita semua rapid. Nah, pihak klinik ini mengatakan bahwa peraturannya di Jawa Timur itu adalah anak itu juga harus memiliki surat negatif COVID. Itu aku tuh antara mau berdebat atau gimana gitu tuh udah males sebenarnya. Tapi daripada nanti di bandaranya dipersulit atau macam mana gitu kan ya, akhirnya ya udah aku nurut aja. Jadi kalau anak-anak itu dia nggak di rapid antigen yang disodok-sodok gitu hidungnya, enggak. Bukan sodok, dicolok maksudnya. Tapi dia itu rapid antibody. Rapid antibody itu cuman diambil darahnya gitu sedikit. Anakku itu nangis kejer. Karena apa? Itu menurutku ya, cara pengambilan darahnya itu sangat-sangat nggak manusiawi gitu loh. Dia itu ngumpulin darahnya itu kan lubang jarumnya kecil kan ya, buat ngambil darahnya itu kan ya. Dia ngumpulin darahnya itu tuh asli pakai selang kecil banget. Itu darahnya gimana mau ngumpul ke tabungnya. Sayangnya waktu itu kita nggak bisa dokumentasiin karena mereka bilangnya, karena petugasnya bilang itu adalah peraturan kebijakan dari klinik tersebut. Otomatis kita nggak punya bukti dokumentasi bahwa mereka itu menyatakan kalau di Jawa Timur itu diwajibkan untuk rapid antigen segala macam untuk anak di bawah 5 tahun. Akhirnya ya udah anakku nangis kejer, suamiku udah marah-marah segala macam. Itu sampai tangan anakku tuh kayak biru gitu loh, membiru gitu gara-gara ya ditekan gitu biar darahnya tuh keluar. Akhirnya ya udah kita bayar segala macam. Dan apa yang terjadi, netizen pas udah di Bandara Surabaya, you know what? Pihak bandara itu dengan tegas mengatakan bahwa Mbak, ini nggak perlu bikin surat negatif COVID karena kan anaknya belum 2 tahun ya. Kan di bawah 5 tahun itu masih bebas gitu ya, nggak wajib untuk menyertakan surat negatif COVID. Itu aku rasanya pengen maki-maki gitu ya. Oh no. Jadi aku mau tekankan sekali lagi ya buat bu ibu, buat siapapun itu ya, kalian ikutin aja peraturan yang sudah tercantum jelas. Kalau kalian misalnya ragu, kalian searching aja beritanya, itu banyak banget nyebar. Tapi ini balik lagi ya, setiap daerah itu memang memiliki peraturan yang berbeda-beda. Tapi hampir kebanyakan bandara, hampir kebanyakan wilayah di Indonesia ini, aku nggak tahu kalau di luar negeri, itu memang ngikutin peraturan dari pusat gitu. Ya kalaupun ada oknum-oknum nakal kayak aku kemarin sebagai korbannya, itu kalian jangan percaya sama sekali. Sayang uangnya Bo, lumayan loh Bo, harga rapid Bo. Sekian sharing dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau misalnya kalian ingin melakukan perjalanan melalui jalur laut, darat maupun udara, selalu jaga protokol kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa, jangan memaksakan diri lah ibaratnya. Kalau misalnya kalian dalam keadaan yang tidak prima, jangan lakukan perjalanan jauh. Dan jangan lupa juga urus surat negatif COVID-19-nya ya, dan isi e-hack-nya. Itu syarat untuk melakukan perjalanan. Aku nggak tahu kedepannya setelah aku upload video ini apakah akan ada peraturan terbaru lagi. Yang pasti apapun itu peraturannya nanti selalu patuhi peraturannya. Kalian nggak mau kan kalian batal melakukan perjalanan padahal udah beli tiket mahal-mahal hanya karena nggak melengkapi salah satu persyaratan untuk perjalanan tersebut. Semoga kita selalu sehat semua dimanapun berada. Terima kasih sudah nonton videoku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.